Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Ibu Adri, dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Sudah siap menyimak videonya? Kali ini, kita akan membahas tentang deret aritmatika. Jangan lupa untuk menyediakan alat tulis ya, dan pastikan untuk tidak men-skip videonya. Adik-adik, pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep barisan aritmatika. Adik-adik masih ingat rumusnya kan? Sebelum kita membahas tentang materi pada pertemuan ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui video pembelajaran pada pertemuan ini, adik-adik dapat menggeneralisasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jumlah pada barisan aritmatika. Adapun IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini adalah menentukan jumlah pada barisan aritmatika. Oke adik-adik, langsung kita lihat saja apa itu barisan aritmatika ataupun deret aritmatika ya. Oke adik-adik, deret aritmatika yaitu deret bilangan adalah bentuk jumlah suku-suku dari bilangan secara umum dapat diperjelas sebagai berikut. Jika U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan barisan, maka deret bilangan itu berbentuk U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan tambah UN. Penentuan jumlah N suku pertama atau ditulis dengan Sn deret aritmatika yaitu Sn sama dengan A tambah B, A tambah 2B sampai dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kemudian untuk Sn yang kedua itu kebalikannya ya. Dimulai dari suku ke N dulu, yaitu A tambah N kurang 1 kali B ditambah A tambah N kurang 2 kali B ditambah A tambah N kurang 3 kali B sampai ditambah A. Kemudian deret dari kedua Sn ini itu dijumlahkan atau ditambahkan ya. Jadi Sn ditambah Sn itu hasilnya adalah 2 Sn. Kemudian A ditambah dengan A tambah N kurang 1 kali B itu menghasilkan 2A tambah N kurang 1 kali B. Berikut A tambah B ditambah dengan A tambah N kurang 1 kali B itu menghasilkan 2A tambah N kurang 1 kali B. Berikut A tambah 2B ditambah dengan A tambah N kurang 3 dikali B itu menghasilkan 2A tambah N kurang 1 kali B sampai dengan A tambah N kurang 1 kali B ditambah A menghasilkan 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, coba adik-adik perhatikan. Lihat apakah semua hasil penjumlahannya sama tidak? Nah, bisa terlihat jelas ya. Hasil penjumlahan dari suku pertama sampai dengan suku Kn itu menghasilkan hasil penjumlahan yang sama, yaitu 2A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga 2Sn itu sama dengan N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Bisa ditulis juga Sn sama dengan yang 2Sn di ruas kiri itu kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga yang tadinya 2Sn itu menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Adik-adik, jadi formula jumlah N suku pertama untuk deret aritmatika itu dapat ditulis sebagai Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Bisa juga ditulis menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. UN masih adik-adik ingat kan? UN itu adalah suku Kn dari satu barisan aritmatika ya. Oke, sekarang kita lihat hubungan rekursif UN terhadap Sn. Nah, apabila Sn ditulis menjadi U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan tambah UN kurang 1 ditambah UN. Nah, sekarang U1 sampai U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN
SN kurang 1 itu disimbolkan menjadi SN kurang 1. Sehingga yang tadinya formula di atas deretnya adalah SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN kurang 1 tambah UN, itu menjadi SN sama dengan SN kurang 1 ditambah UN. Jadi suku ke N-nya itu bisa kita dapatkan menjadi UN sama dengan SN kurang 1. Oke adik-adik, langsung saja kita dengan aktivitas yang pertama ya, yaitu hitunglah jumlah 50 suku pertama dari deret aritmatika 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah sampai dengan seterusnya. Langsung saja kita lihat pembahasannya ya. Adik-adik, deret aritmatika tadi adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai dengan tambah seterusnya ya. Yang ditanyakan pada aktivitas yang pertama yaitu menentukan jumlah 50 suku pertama. Sebelum kita menentukan jumlah 50 suku pertama, kita harus tentukan dulu nilai A-nya dan nilai B. Jadi nilai A itu didapat adalah 2 ya, karena suku pertamanya adalah 2. Kemudian B itu adalah beda ataupun selisih yang didapat dari selisih dari dua suku yang berdekatan ya. Kalau 2 dengan 4 selisihnya 2, 4 dengan 6 selisihnya juga 2, 6 dengan 8 selisihnya juga 2, sehingga didapat B-nya adalah 2. Sekarang N-nya adalah 50. Kenapa N-nya 50? Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah 50 suku pertama, sehingga N yang dicari itu adalah 50 ya. Nah, untuk menentukan S50 kita menggunakan formula jumlah N suku pertama, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, sehingga S50 menjadi N per 2 tadi menjadi 50 per 2 dikali 2A, A-nya tadi didapat 2 ya. Jadi 2 kali 2 ditambah N kurang 1. N-nya tadi didapat 50 ya. Jadi 50 kurang 1 kali B. B-nya adalah 2 ya. Nah, sekarang 50 per 2 itu hasilnya 25. Dikali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu hasilnya 4. Ditambah 50 kurang 1 itu 49 dikali 2 ya. Nah, hasilnya itu 25 dikali 4 ditambah 49 dikali 2 itu hasilnya 98. Kemudian 25 dikali 4 tambah 98 hasilnya adalah 25 dikali 102, itu hasilnya adalah 2550. Jadi jumlah 50 suku pertama adalah 2550. Oke adik-adik, demikian pembahasan untuk aktivitas yang pertama. Sekarang kita lanjut dengan aktivitas yang kedua. Jika pada suatu deret aritmatika suku ke-7 dan suku ke-10 berturut-turut adalah 13 dan 19, maka hitunglah jumlah 20 suku pertama. Oke, untuk menyelesaikan aktivitas ini sama seperti menyelesaikan aktivitas pada pertemuan sebelumnya. Adik langsung simak saja pembahasannya ya. Nah, pada aktivitas yang kedua itu diketahui suku ke-7 atau U7-nya adalah 13 ya. Suku ke-10 U10 itu adalah 19. Sehingga untuk menentukan beda itu sama dengan U10 dikurangi dengan U7 itu dibahagi dengan 10 kurang 7. Nah, U10-nya itu adalah 19, kemudian U7-nya adalah 13, berarti 19 dikurangi 13. Per 10 kurang 7 itu 3 ya. Nah, 19 kurang 13 itu hasilnya 16, per 3 hasilnya adalah 2. Sehingga didapat B-nya adalah 2. Ya. Setelah kita menentukan nilai B, yang kita akan tentukan berikut adalah nilai A. Nah, untuk nilai A itu didapat dari kita gunakan salah satu suku yang ada ya.
Nah, kita mengambil suku ke-7. Nah, suku ke-7 itu sama dengan 13. Nah, kemudian suku ke-7 dengan menggunakan formula suku ke N, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, itu menghasilkan A tambah 6B. Karena U7-nya adalah 13, berarti A tambah NB itu sama dengan 13. Nah, sekarang B-nya diganti dengan hasil yang tadi sudah didapat ya, yaitu 2. Jadi, A ditambah 6 kali 2 sama dengan 13. Nah, A tambah 6 kali 2, 12, berarti A tambah 12 sama dengan 13, hingga A sama dengan 13 kurang 12, hasilnya adalah 1. Jadi, sudah kita dapat A-nya 1, B-nya 2, sekarang kita akan menentukan jumlah 20 suku pertama, yaitu S20. Nah, untuk menentukan S20, kita menggunakan formula jumlah N suku pertama, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kalau S20 berarti N-nya adalah 20, ya. Sehingga didapat 20 per 2 dikali 2A, A-nya adalah 1, berarti 2 kali 1 ditambah N kurang 1, N-nya diganti dengan 20. Sehingga 20 kurang 1 kali B, B-nya juga diganti dengan 2, ya. Nah, sehingga S20 itu sama dengan 10 dikali 2 ditambah 19 kali 2. Kemudian 10 kali 2 tambah 38 didapat 10 kali 40, hasilnya adalah 400. Sehingga didapat jumlah 20 suku pertama itu adalah 400. Adik-adik, demikian penjelasan untuk aktivitas yang kedua. Oke adik-adik, sekarang kita sudah masuk pada latihan ya. Nah, kerjakan soal berikut dengan menggunakan konsep rumus jumlah suku ke N barisan aritmatika. Yang pertama, jika jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 2N kurang 10, tentukanlah A, yaitu beda atau B, B, suku ke N atau UN, C, suku ke 10 atau U10, ya. Nah, untuk beda, itu yang pertama yang kalian harus cari adalah S1, ya. Nah, S1 itu sama dengan U1, ataupun sama dengan nilai A, ya. Kemudian, kalian menentukan S2, ya. Setelah didapat S2, dicari U2-nya dengan menggunakan rumus S2 kurang S1, ya. Setelah didapat U1 dan U2, pasti kalian akan dapat nilai bedanya. Untuk menentukan suku Kn, itu kita menggunakan rumus UN sama dengan Sn kurang Sn kurang 1. Yang berikut, untuk menentukan suku ke-10, kalau sudah didapat bagian B yaitu UN, nah untuk menentukan suku ke-10 tinggal ganti saja N-nya dengan 10. Pasti kita akan dapat nilai dari U10 atau suku ke-10. Oke, sekarang kita lihat latihan yang kedua, ya. Pada suatu deret aritmatika diketahui suku ketiga adalah 12 serta jumlah suku ke-4 dan suku ke-6 itu adalah 40. Hitunglah jumlah 10 suku pertama deret tersebut. Nah, untuk menyelesaikan latihan yang kedua, itu kita menggunakan formula suku Kn, ya. Menggunakan formula suku Kn sehingga kita akan mendapatkan nilai A dan nilai B-nya, ya. Setelah didapat nilai A dengan nilai B, itu baru bisa kita menentukan jumlah 10 suku pertama deret aritmatika. Adik-adikku tercinta, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.